pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu. Lah, pada pagi hari ini sudah sarapan belum? Untuk lebih semangat lagi, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang kepahlawanan. Lah, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan. Ayo, coba siapa pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia? Siapa tahu dari kalian? Coba. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah mengumpulkan informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang Pattimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan yang dimiliki oleh raja di masa Islam serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Yang kelima, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Dan yang keenam, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Lah anak-anak, untuk lebih semangatnya, mari kita bertepuk tangan, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda. Nah, sekarang kita akan belajar. Lah, coba cari tahu ini gambar siapa anak-anak? Lah ya, ini adalah sosok pahlawan. Dia dilahirkan tanggal 11 November 1785. Jauh sebelum perang antara Pangeran Diponegoro beserta penduduk Jawa dan Belanda atau yang dikenal dengan Perang Sapir, Pangeran Diponegoro sempat akan diangkat sebagai Pangeran Raja Mataram oleh ayahandanya Hamengkubuwono III. Namun, dengan kerendahan hati, beliau menolak. Alasannya bahwa dia lebih bahagia sebagai seorang pangeran dan membaur dengan masyarakat. Hal ini jelas bahwa beliau adalah sosok makhluk sosial yang sama sekali tidak haus dengan jabatan, dengan kata lain tidak tamak atau serakah, sekaligus berjiwa kerakyatan. Dari teks tadi, coba tuliskan sikap-sikap kepahlawanan dari Pangeran Diponegoro dan raja-raja Islam yang ada di Indonesia dengan mencari referensi-referensi dari buku lain atau dari internet. Kalian tuliskan di buku tulis. Setelah itu, kalian kumpulkan melalui grup WA. Masih semangat anak-anak? Lah, semoga dengan semangat yang kita miliki, kita bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang kita belajar tentang Kapitan Pattimura. Ya, coba lihat gambar ini. Ini adalah pahlawan dari Maluku. Beliau dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura
memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, pahlawan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dulstede di Saparua. Pahlawan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan ke tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Dari teks bacaan Patimura tadi, coba kalian tuliskan jawaban kalian dari pertanyaan di buku siswa. Setelah selesai, kalian kumpulkan ke guru lewat grup WA. Masih tetap semangat ya anak-anak? Untuk lebih semangatnya, kita ada semangat yang semangat pagi, luar biasa. Sekarang coba kalian punya sendok kan di rumah. Lah, di bagian sendok itu ada yang bagian dalam. Bentuknya apa? Iya, bentuknya cekung. Lah, ini adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah bagian dalamnya seperti setengah bola. Sifat-sifat cermin cekung ini mengumpulkan cahaya. Dari itu, cermin cekung itu mempunyai bayangan yang bersifat maya dan nyata. Sifat-sifatnya itu disebut positif. Yang kedua, bayangan yang dipantulkan bersifat maya atau nyata, tergantung dari jarak dan letak benda yang ada di depan. Nah, dari gambar itu, coba lihat gambar itu. Nah, dari gambar itu, sekarang kamu bayanganmu pada bagian punggung sendoknya, punggung sendok stainless tadi. Bagaimana bayanganmu terlihat pada bagian punggung sendok itu? Berbentuk apakah itu? Nah, itu namanya seperti setengah bola tapi bukan dalam cekungan. Di luar bagian itu namanya cermin cembung. Lah anak-anak, cermin cembung ini berbeda dengan cermin cekung. Cermin cembung ini memiliki bentuk lengkungan di mana permukaan cermin yang memantul cahaya melengkung keluar. Terus, cermin cembung ini juga dari percobaan tadi, mari bersama kalian, teman-teman kalian, coba simpulkan. Untuk lebih lanjutnya, supaya lebih jelas, lihatlah link yang Ibu Guru bagikan. Klik yang berwarna biru. Dari kegiatan itu, marilah kita hormati jasa para pahlawan sehingga kita bisa merdeka ini karena jasa beliau. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak dan cuci tangan, beraktivitas, gunakan masker, dan jika berpergian. Demikian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.